belajar di asisten belajar apa aja sih? Banyak sih sebenarnya, kita juga belajar speaking nih, kan ada beberapa kelas speaking itu ya kita belajar ngomong. Kita nanti dikasih konteks, dikasih topik nih, apa nih yang mau kita omongin di depan teman-teman. Terus ada kelas pronunciation itu kayak yang belajar cara ngomong, bukan ngomong sih ya, Benerin. cara baca Kalau spellingnya misalnya- gitu. Kalau misalnya di bahasa Arab tuh kayak tajwid. Tajwid, it's like tajwid. Let's read it. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Now I'm with my friends. Hello. Can you introduce yourself? Okay. Hi guys, my name is Imas and I'm from Subang, West Java. Nice to meet you. Nice to meet you. Oke. Oke deh. Oke, kenapa kamu mau belajar bahasa Inggris? Pertama karena sekarang tuh kan bahasa Inggris tuh udah kayak umum gitu kan. Terus masyarakat juga kan udah pada kayak kebanyakan tuh kayak anak-anak sekarang tuh kayak compare gitu loh. Kayak ngomong Inggris dan menurut aku pribadi, ya, kalau menurut aku pribadi sih bahasa Inggris penting dan makanya aku belajar di sini guys. Because I need to improve my English skills. Ya. Oke, bentar. Siapa sih yang Sarayata orega mana. We will not continue and back home. Oh, I don't know. Oh, emang gak jadi? Jadi nanti Maret. Oh, I want to be tutor. Iya, amin. Enggak. No, it's joke guys. Oke. Leave it. Berapa lama target kamu belajar di Pare? Sebenarnya aku tuh maunya 6 bulan, cuma nggak tahu ya, mungkin 3 bulan dulu deh. Tapi I don't know. Sometimes my mind change every day. I don't know. You always change your purpose, you always change your goal every day. Yeah, because I feel so tense and and this time aku tuh berada di fase kayak untuk mencari jati diri, kayak fashion aja. Apa ya fashion aku itu aku tuh nggak ngerti. Makanya ya jalani aja dulu gitu. You know, study in Access. She now study in Access. Student in Access, yes. Please join us guys. Yes. Can you invite my audience to study in Access? Guys, I'm student in Access and I don't know my purpose. I just need to improve my English skill. To be honest, I don't know many course in here, but my friend just say with me. But she's in other course ya. Kayak dia tuh kayak ngasih artikel gitu loh, kayak list beberapa lembaga. Terus setelah aku pikir-pikir, kayaknya ini cocok buat aku dan I know in here I'm in Access, join with Access. Yeah, if you look in article, I think in article not just Access. Yeah. The first time maybe if I ever find in article the first maybe the Kodir, number 2 Access. But Access is the number 2. Oh, number 2. Yeah. Why you just number 2, not number 1? I don't know. Maybe I just following my feelings. Oh, you just following my feelings. Your feelings. Okay. What's your impression? You learn in Access. Your impression about Course, yes. Course. Okay, the first I feel so struggle because I must to study hard in here. Yes. But the other else I find many new friend and my coach in here is so funny I think, and sometimes I feel so they are like my neighbor. Yeah. Because sometimes we use speak Sundanese. Oh, And I'm so happy guys. happy in it because your coach can Can because you can speak Sundanese with your coach. And we
we feel like a family, right? When you far away from your home and you find the same people can the same language, it's so you want so exciting. Okay. You ever say to me, you come here wanna like be happy here. Yeah, but you wanna like itu bohong guys. bermain-main di sini. No main-main club. And then you stay here, still main-main or no? No, I just study hard in here. And every day I always have many feelings, negative feelings because I have many struggle in here and I also Forget to main-main ya. Yeah, no main club guys. Belajar guys, Iya, back to reality. belajar. Ternyata sampai sini itu Kayak beda banget. iya, Imas itu awalnya kesini tuh cuma mau main-main kayak Ya, sebenarnya enggak sih kayak iya, main-main gitu. maksudnya aku emang niatnya mau belajar gitu, tapi Iya. mungkin kayak ekspektasi aku Iya. dan aktual di sini itu kayak beda banget. Iya. Mungkin aku pas dari rumah, oke aku mau belajar nih, emang niatnya mau belajar bahasa Inggris. Tapi kan kayak di daerah yang berbeda, Iya. kan kita juga kayak mau melihat setempat gitu, daerah setempat tuh yang emang pasti beda banget sama kultur di daerah asal kita kan. Terus kayak bahasanya juga beda, lingkungannya, udah gitu kan habitnya juga beda. Dan pas sebelum kesini tuh aku mikirnya, oke kita belajar sambil bermain dan menemukan hal baru. Tapi ternyata di sini tuh, wah sumpah guys, jadi kalian tuh harus bener-bener bisa memanage waktu kalian untuk belajar. iya. Ya udah, Jadi belajar, berbeda belajar, dengan belajar. ekspektasi awal Iya, ya, yang iya. kita kayak bukan kita kesini kan memang benar buat belajar, tapi kayak kita itu kayak pengen kayak merasa seperti di sana tuh belajarnya cuma ringan-ringan aja gitu Iya, kan. iya. Ekspektasinya Ekspektasinya gitu. beda banget, ya. Ternyata Aktual sampai dan ekspektasi itu beda banget. ternyata sampai sini itu kayak study hard gitu ya kan, bener. Tapi bukan kita menyesali, tapi itu bagus sih Iya, sebenarnya. kita membentuk, maksudnya membentuk. dari apa ya? Dari kayak main-main, nggak main-main juga, maksudnya main-main dalam arti positif, maksudnya Iya. kita sebenarnya mau belajar di sini itu belajar sama kayak having fun gitu ya. Iya, iya. Nah, Tapi having fun-nya nggak dapet di sini. iya, simpelnya jadi nggak dapet, jadi malah study hard. Nggak apa-apa sih, it's okay. Gitu. Study hard for going to abroad guys. Forget. Okay, after you study in access, you have change your goal. Maybe your goal for the first time when you in your home, saya belajar di bahasa Inggris tuh kayak gini. Ketika sampai di akses atau belajar di Pare itu udah berubah lagi. Oh, awalnya mungkin ya tidak punya niat untuk sekolah di luar negeri. Sekarang di sini itu Enggak udah sih. punya niatan untuk Iya. sekolah di luar negeri. Ada nggak sih kayak gitu? Oh enggak sih, kalau goals atau kayak mimpi aku ya tetap sama gitu kan. Cuma mungkin karena setelah aku di sini aku tuh menemukan orang-orang yang sama yang menurut aku tuh satu frekuensi dan mereka tuh secara langsung atau tidak langsung kayak oh iya aku tuh bisa belajar dari mereka gitu kan. Terus bisa mengambil poin-poin penting apa sih yang harus di-prepare sebelum kayak mereka gitu kan. Sih kayak gitu. Kalau untuk change my dream no. Because ya aku anaknya konsisten kok, kalau mau A, kalau mau B ya B gitu. Meski kadang ngomongnya kadang C, kadang D, tapi aku anaknya tipikal anak yang konsisten dan orang-orang tuh nggak bisa merubah mindset aku gitu. Oh, gitu. Iya. Selain belajar di akses, belajar di akses tuh belajar apa aja sih? Banyak sih sebenarnya, kita juga belajar speaking nih, kan ada beberapa kelas. Speaking itu ya kita belajar ngomong. Kita nanti dikasih konteks, dikasih topik nih, apa nih yang mau kita omongin di depan teman-teman. Terus ada kelas pronunciation. Pronunciation itu kayak yang belajar cara ngomong, bukan ngomong sih ya. Cara baca Kalau spellingnya misalnya- gitu. Kalau misalnya di bahasa Arab tuh kayak tajwid. Tajwid, ya, it's like tajwid ya. Terus ada grammar, tapi aku belum ambil kelas grammar sih karena ya you know I'm so busy. Ya grammar itu ya grammar lah ya, kayak Iya. belajar tenses kayak gitu. Masih belum ambil. Terus sama apa ya? Oh vocab, sama vocab. Pokoknya belum ambil juga. Udah, periode ini aku udah ngambil 2 kali kelas vocab. Oke, selama 1 bulan setengah sekitar ya, 1 bulan. Belum 1 bulan guys, baru 1 bulan. 1 Ya, hampir. 1 bulan setengah. Iya. 1 bulan setengah. Itu you feel difference your speak English before you step in here after you take course in access.
ada merasa berbeda nggak sih? Aku sih kalau untuk perbedaan secara signifikan aku nggak ngerasa ya, tapi mungkin kalau secara nggak langsung nih, kalau aku baca artikel kayak dalam bahasa Inggris atau apapun Udah itu, bisa ya? ini gue ngerti nih maksudnya apa nih, meskipun kayak kadang kita tuh bingung untuk speak up-nya lagi tuh, ini maksudnya untuk menjelaskan ke audiens atau ke orang gitu, ini maksudnya apa? Berarti ada perubahan dong selama 1 bulan ini. Ya perubahan mungkin pasti ada, cuma tidak secara signifikan gitu ya. Perubahan dikit-dikit kecil-kecil ya pasti ada. Namanya juga kan kita kan lagi proses belajar kan ya. Kamu belajar di Pare ya, ini umumnya. Kan kamu kan nggak ngambil di Akses doang, kamu kan pernah ngambil di Lembaga lain juga oke, ya kan. oke. Itu apa ya? Menurut kamu, perkiraan kamu ini, kamu mau belajar sampai bisa itu berapa lama sih? Kira-kira misalnya aku nih, aku sampai bisa, kalau sampai menurut aku udah firm nih, udah bisa nih belajar. Aku bisa di sini kan ambil speaking. Aku udah bisa lancar bahasa Inggris mungkin kira-kira 4 bulan atau 3 bulan gitu. Bisa lancar gitu. Nah, kalau kamu perkiraan kamu sampai berapa gitu? Nggak tahu sih, kalau aku belum Kan udah kayak feeling mungkin gitu. mungkin karena aku nih emang bahasa Inggris aku tuh kacau banget ya, hancur banget. Mungkin aku bisa 6 bulan atau sampai 1 tahun kali untuk jadi expert banget dalam bahasa Inggris gitu. If you expert, you wanna be I want to be tutor, yeah. If I'm expert, I want to be tutor. Oh, amin. Enggak. Okay. Kenapa jadi tutor, guys? Maybe coach in Access Oh. listen your opinion. No. She wanna be coach. No, nggak mau, jangan dimasukin, aku nggak mau. Oh, saja kalau dimasukin. You ever take course in other course besides Access? Gimana? Adalah di luar lembaga ini. Oke. Kita jangan sebut nama ya, karena kita di Access dan juga nggak enak juga sama kerja yang lain juga. Terus menurut kamu gimana sih Perbedaannya. gimana? Pertama dari segi disipliner itu beda banget di antara Disiplin di Akses sama di yang lain. Tapi di Kedua, sini nanti aku bahas belakangan. Kedua, mungkin dari apa ya? Kayak bukan muatan lokal apa ya? materi. Bukan materi juga, kayak konteks materi kan kalau tiap namanya apa sih? Materi atau Kayak kalau di kurikulum. Nah, ini maksudnya kurikulumnya mungkin beda juga. Makanya ketika aku mencoba untuk ngambil di kursusan lain, aku ngerasa lebih santai. Pertama karena emang kalau di kita nih, kita tuh nggak boleh telat mesti 1 detik kan. enggak lah. Iya, Telat juga dong. satu detik itu nggak boleh telat. Pokoknya kita tuh harus disiplin banget dan time kita tuh, jam kita tuh harus disetting persis kayak coach. Soalnya 1 menit aja lewat gitu, 1 detik aja lewat menurut jamnya coach, kita dapat punishment. Kalau di Access. Kalau di luar sih lebih ke santai. Aku aja kan aku kan lumayan jauh nih dari dom aku nih. Aku naik sepeda kan, kurang lebih 5 menit deh untuk nyampe sampai ke tempat tujuan. Dan itu tuh aku tuh udah maksimal banget dan antisipasi gitu untuk nggak telat. Dan aku tuh emang nggak pernah telat anaknya. Dan aku tuh malah kayak nungguin orang gitu sampai lebih dari 15 menit lebih, dan itu tuh kayak biasa aja gitu kan. Kalau di kita tuh pasti dapat punishment. Nah, kamu late gitu kan, kayak gitu. Kamu bilang kalau di yang lain itu kan agak Lebih santai. Kalau di Access tuh lebih kayak Oh, karena di Akses itu everyday we have homework always. ya. Iya, dan hampir semua kelas itu ada homeworknya. Iya. Sekarang kalau bicara enak atau nggak enak sih, semua tergantung orangnya. Kita Iya. mau belajar itu nyantai atau kita mau Iya, belajar benar-benar. hard work gitu kan. Iya, beda Gimana? juga sih tipe belajarnya juga kan. Ada orang yang nggak bisa belajar ditekan, terus ada yang maunya santai-santai aja deh. Ada yang bisa, ada tipikal orang yang mau dia tuh ditekan supaya dia buat jadi bisa. Dan aku tuh tipikal orang yang nggak mau terlalu ditekan, dan aku juga harus ditekan gitu supaya aku tuh bisa manage waktu aku dengan benar gitu kan. Kayak gitu. Jadi Berarti kamu cocok yang di luar itu. enggak, maksudnya enggak, aku dari segi plus minus yang di mana-mana gitu ya, aku lebih cocok di Akses karena emang bisa gitu loh. Dia tuh emang menekan aku, tapi
tapi ada impactnya gitu buat diri Impactnya aku. bagus, Cuma ya bagus. mungkin kita harus lebih bijak aja untuk nggak terlalu ngambil banyak kelas supaya kita juga bisa prepare untuk next day-nya gitu. Iya. Oke, dalam sehari itu berapa kelas yang paling banyak kamu ambil? 4, 5, 6 atau berapa gitu? Aku dulu ada 6 kelas. Wow. Dulu karena Iya, full awal ya, ya, kan full day di Kalau atas. sekarang aku periode ini aku cuma ngambil 3 kelas doang. Kamu ngambil full day itu berapa bulan? Berapa minggu? Aku satu periode sih, satu periode doang. 3 minggu berarti. Jadi ngambil full apa? Full day. Full day itu 2 minggu. Karena di Pare itu banyak yang periodenya 2 minggu 2 minggu. Gitu. Iya, satu periode itu di sini Iya. itu semua khususan kayaknya itu satu periode itu 2 minggu. Tapi ada juga yang 1 bulan. Oh, Ada yang 1 bulan, 2 iya, bulan iya. ada. Ini perbedaannya ketika kamu ngambil banyak kelas, nah sekarang cuma 3 separuh kan dari 6 ke 3. Itu apa sih yang merasa berbedanya apa? Oh, kalau seandainya aku ngambil kelas, pasti kan jam aku lebih padat. Terus kan kayak nggak punya banyak waktu untuk kayak prepare, karena kan setelah kelas abis kelas ini aku langsung continue untuk ke kelas lainnya kan. Nah makanya gitu, udah gitu kan aku tuh ada kelas pagi, di pagi tuh kayak sudah sholat subuh gitu kan, setengah 6 sama malam tuh dari setelah maghrib. Jadi kan kita kan nggak banyak waktu untuk prepare buat besok kan. Udah gitu kan kita tuh banyak PR, jadi mau nggak mau ya kita mengurangi jam tidur kita gitu. Kalau untuk periode sekarang sih karena kelas aku lebih sedikit, jadi aku tuh kayak punya banyak waktu luang untuk prepare buat besoknya gimana. Jadi lebih ke produktif sih, lebih baik ngambil beberapa kelas atau sedikit kelas, tapi kita tuh bisa intensif gitu loh, dan kita tuh bisa merasa produktif dan bisa ngejar itu semua gitu. Jadi menurut kamu itu lebih baik mana? Ini kan mungkin buat orang beda-beda ya. Iya, Tapi opini. menurut kamu itu lebih baik ngambil nggak terlalu banyak gitu. Iya, Biar lebih maksimal. biar lebih fokus juga. Dan biar lulus juga kali. Iya, fast guys, susah untuk fast. Aduh. Kalau terlalu banyak itu kan nanti kita belajarnya juga mepet-mepet ya. Iya, kan? kita mepet-mepet, kita nggak efektif juga belajarnya. Oke. Sekarang kamu belum mengambil grammar. Belum. Terus rencananya kamu mau mengambil Mungkin next period, insya Allah. period. Menurut kamu ini kan ada yang bilang kalau belajar speaking itu jangan ngambil grammar dulu deh. Iya. Atau Dua-duanya. Iya. kita barengan. Menurut kamu enak yang mana? Kalau menurut aku sih penting dua-duanya, tapi aku belum ngambil grammar karena emang waktunya belum sempet kan. Karena aku juga sibuk sih belakangan ini. Ya kalau menurut aku, kalau speaking sih emang kalau kita belum kita kan masalah speaking itu kan pertama kita nggak pede untuk ngomong bahasa Inggris kan. Kedua vocab kita tuh minim. Ketiga pasti aduh ini gue kalau mau ngomong ini gue takut salah nih karena gue nggak tahu grammarnya. Sebenarnya kuncinya untuk speaking tuh just talk guys. Kalian tuh kayak nggak perlu harus aduh gue bener nggak nih ngomong, ya intinya mah lu berani dulu deh gitu. Masalah bener atau enggaknya itu belakangan gitu. Kalau untuk grammar ya kita juga harus penting ya, kalau menurut aku tuh penting karena kita juga masa sih kalau kita speaknya udah bagus nih tapi kita tuh masih miskom antara mau yang kayak pakai persen atau past tense kayak gitu kan kita bingung. Dan kalau seandainya kalian tuh tertarik untuk kayak di dunia akademik kayak gitu kan, kayak writing gitu kan, pasti itu grammar tuh dipakai banget dan itu perlu kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya belajar speaking itu juga grammar itu kalau menurut aku ya, mungkin aku sama kamu agak berbeda opini ya. Membantu kita untuk merangkai kata-kata nanti ketika kita speaking. Karena kalau misalnya nggak bisa grammar juga merangkainya juga susah. Iya. Bener nggak ya? Jadi mikir juga. Maksudnya kamu nggak belajar grammar itu tanya supaya nggak mikir itu. Iya, Justru iya. malah kalau menurut saya itu justru mikir. Iya. Ini ngerangkainya gimana? Kalau kita bisa grammar, ngerangkainya akan mudah gitu. Gimana? Dua-duanya penting. Cuma kadang kita tuh kalau seandainya belajar antara dua subjek gitu dalam belajaran dan kita tuh bingung, kita tuh berada di tengah-tengah. Yang mana nih kalau seandainya kita dominan ke grammar, kita tuh pasti akan menempatkan grammar itu lebih penting daripada speakingnya sendiri kan. Sedangkan ya kalau seandainya kita mau belajar speaking dulu deh, ya intinya lu ngomong dulu dah gitu. Kalau menurut aku ya, emang grammar bukan berarti grammar itu nggak penting, grammar itu juga penting. Tapi nanti aja gitu. Intinya kita harus dapat pedenya dulu ketika kita ngomong, vocabnya dibanyakin. Nah, kalau abis itu baru deh grammarnya tuh dimasukin supaya kita tuh tahu konteks omongan kita tuh mau kemana gitu.
Jadi berapa lama sih kita belajar speaking dulu, nanti baru ambil grammar? Tergantung orang sih, tergantung orang. Soalnya kan kalau kamu tiap deh, orang- kalau kamu deh. nggak tahu kan lagi proses ini, jadi masih belum tahu, masih Ya, masih 1 bulan nih masih belum perlu nih ambil grammar. sebenarnya perlu. udah karena perlu, kadang udah perlu apa udah belum perlu? perlu banget dari pertama kesini juga perlu, karena tapi kan aku kan belum dapat nih pede untuk ngomong kayak bahasa Inggris kan kadang. Jadi aku mau oke deh, aku mau nyari pede dulu deh supaya bisa ngomong dulu aja dulu, meskipun ngomongnya ancur-ancuran ya whatever lah gitu kan, ya penting aku berani dulu gitu. Tapi untuk next periode aku harus ambil grammar karena emang grammar tuh penting banget sih. Oke, kita terlepas dari kursus belajar bahasa Inggris ya. Di Pare itu selain kamu interesting study English, apa Iya. sih yang kamu tertarik di dengan Pare gitu kan? Atau apa yang kamu pikirin ketika aku mau belajar di kampung Inggris sih? Pare itu kayak gini sih, kayak gini. Apa kamu review nggak sih tentang Pare? Iya. Sebenarnya aku riset dulu sebenarnya. Oh, iya. Aku riset banyak hal tentang Iya. Pare, kayak gimana, kayak kursusannya, sistem belajarnya, terus kayak lingkungannya gitu kan. Dan karena kan teman-teman aku juga sebelumnya kan banyak ya yang lebih dulu datang ke sini. Oh, iya. Aku tanya-tanya mereka gitu, gimana sih kayak sistem belajarnya gitu kan. Ternyata emang tiap kursus tuh kayak beda banget gitu kan. Terus aku tuh prepare kayak banyak kayak prepare aku nih kayaknya di daerah dingin kayak gitu, kayak untuk prepare banyak hal. Dan awal-awal sih emang sulit banget kayak buat aku nih, apalagi kan karena aku tuh berangkat sendiri tuh, nggak ada temen kan, nggak ada temen gitu kan. Terus di sini tuh cuaca di sini tuh sumpah panas banget, panas. Mungkin panas? Panas Buat banget. aku nggak? Iya, karena beda kan, kalau di daerahku itu lebih ke dia panas emang, tapi kayak nggak terlalu panas banget di Pare. Dan di Pare itu panas banget. Soalnya kan aku juga sebelumnya pernah ke Malang dan aku kira kayak Jawa Timur kan, sama Jawa Timur, Pare sama Malang tuh deketan kan. Terus ya mungkin cuacanya sama kayak Malang gitu, dingin kayak gitu. Ternyata di sini panas banget. Kamu berpikiran nggak sih, banyak orang-orang itu berpikiran belajar ke kampung Inggris itu katanya seolah-olah di sini tuh semuanya ngomong bahasa Inggris, maksudnya masyarakatnya. Kamu berpikir kayak gitu juga nggak sih? Iya. Iya. Mungkin lingkungannya tuh lebih support kita buat ngomong bahasa Inggris. Soalnya kan banyak juga kan, banyak banget kan ya anak-anak khususan yang belajar bahasa Inggris, dan mereka juga kan pakai bahasa Inggris di daily activity-nya gitu. Ini berarti nggak sama dengan ekspektasi awal itu, sama ketika sudah nyampe di sini. Enggak juga sih. Kan normal sih sebenarnya tuh, kita kan emang bukan negara yang penutur aslinya berbahasa Inggris, jadi wajar kalau kayak gitu. Aku sih maklum sih. Oke, buat teman-teman nih, pesan ketika mau belajar Bahasa Inggris. di Pare, kamu kasih pesan sama mereka. Pertama, kita tuh belajar bahasa Inggris tuh nggak harus selalu di Pare ya. Di rumah pun gitu, kalau kalian ada waktu senggang ya kalian belajar, buka kamus, atau kayak minimal tuh kayak aku tuh sebenarnya tipikal orang yang malas belajar, tapi aku tuh suka banget buka Twitter, dan di Twitter itu aku emang kayak banyak menemukan tweet-tweet yang bahasa Inggris yang kadang aku tuh nggak ngerti, jadi aku tuh buka kamus gitu, dan di handphone aku tuh selalu ada kayak aplikasi kamus gitu kan. Jadi kalau ada beberapa kata atau kayak vocabulary yang aku nggak ngerti ya aku cari. Nah, jadi tapi kalau seandainya kalian punya keinginan untuk datang ke kampung Inggris, itu bagus banget, aku support kalian gitu kan. Tapi minimal kalian itu harus prepare. Apa yang harus di prepare? Ya intinya banyakin vocab sih, terus sama dibiasain baca artikel bahasa Inggris kayak gitu. Jadi supaya kita datang di sini dan ketemu orang-orang yang notabene udah jago-jago bahasa Inggris, kita tuh nggak terlalu insecure gitu. Soalnya gue bisa ngikutin mereka gitu. Oh, jadi kamu berarti pertama kali ini insecure juga gitu ya? Nggak terlalu sih, tapi insecure tuh wajar sih kalau Iya, aku. wajar Ya wajar kan kalau lihat orang-orang tuh kayak udah pada jago-jago banget. Ya it's okay, kita juga kan mikirnya nggak sampai berapa lama nih dia udah tinggal di sini kan. Kalau seandainya kita kan nggak tahu kan dia tuh udah berapa lama tinggal di sini. Terus lagian kan start kita tuh beda kan, start kita tuh belajar bahasa Inggris tuh beda. Jadi ya intinya Wajar ya kalau ada yang fluent banget, masih biasa, masih iya, belum bisa, itu wajar namanya banget juga gitu ya. belajar. Maksudnya apa yang harus di prepare buat mereka yang mau ke Pare? Bawa Learning kamus. apa gitu? Satu, Iya. prepare duit. Dua, riset lembaga. Ini saya lembaga. Tiga, kayak lebih ke prepare buat baju-baju kayak gitu, disesuaikan dengan cuaca di sini.
Terus prepare juga kayak makanan kayak gitu. Apa makanan maksudnya? Iya, kayak bawa kalau kalian suka. Misalnya kayak aku nih, aku tuh harusnya tuh kayak bawa prepare makanan sih, terutama yang bikin aku shock itu makanan. Terus kalau menurut kamu makanan, berarti mereka harus bawa makan sampai 1 bulan kan nggak Ya mungkin maksudnya enggak juga kan? sih, kayak yang harus lebih mempersiapkan diri aja. Soalnya kan, soalnya makanan itu selera tuh beda banget ya antara orang-orang Jabar sama orang-orang Jawa tuh beda banget. Berarti Mas ini punya masalah dengan tes lidahnya gitu. Iya, aku nggak bisa Nggak anaknya. bisa. Oh itu termasuk problem juga ya? Iya, problem. Buat pendatang ya. Kalau Iya, aku kan iya. nggak problem. Jadi mau solusinya kamu tuh harus gimana? Solusinya makannya? banyak tanya ke teman-teman sih, yang teman-teman yang punya selera yang sama kan biasanya juga mereka tuh ngasih tahu kita, oh ini di tempat ini nih makan ini rasanya cocok kok buat lidah kayak kita gitu. Cuma lidah-lidah Sundanis gitu Iya, ya? Sundanis. Dia Sundanis tapi Javanis. Iya benar. Oke, mungkin itu aja sih. Kamu masih penutup jam? Kali-kali penutup. Pertama thank you karena udah nonton video ini. Sebenarnya ini nggak tahu ya ini berfaedah atau enggak. I think berfaedah deh. Semoga berfaedah. Jangan lupa Oke. untuk nonton video dari channelnya Mbak Ririn, like, comment, subscribe. Pokoknya Semoga support aja deh. support Ya. selalu channelnya Mbak Ririn. Kita sama-sama support. Semoga Imas di sini jadi coach. No, semoga aku bisa approve beasiswa S2 ke Korea ya. Amin. Semoga Iya sih. bisa ke Korea. Amin. Semoga dia bisa ke Korea S2 Korea. Di luar negeri nggak apa, nggak harus selalu Korea, kalau Swedia nggak- juga. Iya, kalau misalnya nggak S2 jadi coach di AXA. Enggak. Kenapa sih udah jadi ketrul kan? Yes, oke deh, apapun yang ada semoga berhasil gitu Thank aja. you. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.